Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, subhanaka لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخاف منك ولا يرحمنا. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين اللهم آمين. Tafdhili wa ihtirami, yang saya hormati dan yang saya muliakan segenap para habaib, segenap para alim, ulama, asatidah, tokoh masyarakat, sesepuh lan bini sepuh. Tak dapat kami sebutkan nama beliau satu persatu karena keterbatasan waktu. Segenap hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Malam hari ini 23 Oktober 2020 melanjutkan kajian kita hadis yang ketiga dari kitab hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah karya Al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini ila an qala al-hadith ats-tsalits. Shallu 'ala Nabi Muhammad. Al-hadith ats-tsalits, hadis yang ketiga, an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, dari sahabat Rasulullah Abi Abdurrahman, nama beliau Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, qal, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, buniyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa sawmi ramadan. Bunyal Islam ala khams, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Islam itu ditegakkan di atas 5 pilar, yang kemudian hal ini diajarkan kepada kita ketika kita masih kecil, didoktrin dengan rukun Islam ada 5. Syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, kesaksian atau bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah Rasul utusan Allah. Wa iqamis salah, yang kedua menegakkan salat. Wa ita'iz zakah, dan menunaikan zakat. Wa hajjul bait, dan menunaikan haji ke Baitullah. Wa shaumi Ramadan, dan puasa pada bulan Ramadan. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin hadirat, hadis yang pertama tentang niat. Hadis yang kedua tentang pokok-pokok
pokok agama Islam, rukun-rukun agama, hal terpenting dalam agama Islam, yaitu rukun Islam, rukun iman, dan rukun ihsan. Adapun hadis yang ketiga malam hari ini, hadis dengan tema yang sama, yaitu menegaskan kembali tentang rukun Islam yang 5. Shallu ala Nabi Muhammad. Hadis yang pertama diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah Umar ibnul Khattab. Hadis yang kedua diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah yang sama, yaitu Umar ibnul Khattab. Adapun hadis kita yang ketiga malam hari ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar ibnul Khattab. Jadi putra dari Umar ibnul Khattab. Habib perkenalkan dengan dua orang ini. Sang ayahanda yaitu Umar ibnul Khattab menjadi besar, luar biasa mulia karena tidak lepas dari doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah taala mengijabah doa Nabi Muhammad. Allah taala lebih cinta kepada Umar bin Khattab sehingga Umar bin Khattab mendapatkan hidayah memeluk agama Islam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan annallah yaj'al al-haqqa ala lisanihi wa qalbihi wa anna syaitan yafirru minhu. Dan Allah Ta'ala dan Rasulullah mendoakan semoga Allah Ta'ala meletakkan al-haq, kebenaran, dalam jiwa dan lisan Umar ibnul Khattab. Jadi lisan dan hatinya sama. Jangan lisannya surga, hatinya menyimpan neraka. Jarkoni iso ujar ora bisa ngelakoni. Lisannya tetapi hatinya kosong. Lisannya mengatakan tentang masjid tetapi hatinya isinya diskotik. Lisannya ngomong tentang masjid tapi hatinya karaoke. Tetapi Umar ibn Khattab ja'alallahu al-haqqa ala lisanihi wa qalbihi. Allah menjadikan dalam lisan dan hati Umar itu al-haqqa, kebenaran, wa anna syaitan yafirru minhu, dan bahkan syaitan itu lari menjauh dari Umar ibnul Khattab. Sallu ala Nabi Muhammad. Wa ajma'u ala annahu afdalus sahabah ba'da Abu Bakar. Umar itu termasuk afdalus sahabah, sahabat yang paling afdal setelah Abu Bakar. Wa ajma'u ala kathrat ilmihi wa wufuri fahmihi. Dan semua orang ijma' sepakat Umar itu alim, ilmunya banyak, wa wufuru fahmihi, bukan hanya ilmunya banyak tapi cerdas. Kemudian wahtimamihim bimasalihil muslimin, ketika menjabat sebagai Amirul Mukminin, khalifah yang kedua, beliau benar-benar perhatian kepada kemaslahatan kaum muslimin, mengangkat kayu bakar sendiri, menimba air sendiri, mendatangi orang-orang yang tidak mampu, mendatangi dan melayani sendiri orang-orang yang membutuhkan, belusukan ke bawah setelah menjabat sebagai Amirul Mukminin. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini sekilas tentang karakter Umar ibnul Khattab. Kemudian putranya yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab aslama wa huwa saghir. Abdullah masuk Islam ketika Abdullah masih kecil, karena ayahnya yaitu Umar masuk Islam, putranya Abdullah juga masuk Islam. Wa hajara ilal Madinah. Abdullah juga ikut hijrah, meninggalkan Makkah, hijrah ke kota Madinah. Wa min fuqaha'il Madinah. Abdullah ini berbeda dengan ayahnya. Ayahnya alim, juga cerdas.
Tetapi sang ayah Umar bin Khattab lebih menonjol dalam bidang militer, dalam bidang kepemimpinan dan menjadi khalifah. Tapi sang putra Abdullah tidak. Min fuqaha'il Madinah, termasuk faqih, fuqaha, termasuk yang menjadi rujukan orang-orang di kota Madinah. Kalau ada masalah tentang agama, tentang ilmu, maka mereka merujuk kepada Abdullah bin Umar bin Khattab. Juga ada yang lain, Abdullah bin Abbas, juga rujukan orang-orang Madinah. Wa kana kathirun ma yataqarrab ilallah, dan Abdullah bin Umar ini seringkali bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah, bimastahsanahu min malihi, dengan yang terbaik dari hartanya. Abdullah bin Umar bin Khattab punya harta, maka bertakarrub kepada Allah dengan harta yang terbaik yang ia miliki, yang terbaik yang ia berikan, yang terbaik yang ia infakkan, yang terbaik yang ia sedekahkan, yang terbaik yang ia berikan kepada orang lain. Bukan sedekah, infak, hadiah, memberi, tetapi yang bekas-bekas yang tidak disenangi. No, bukan begitu. Tapi yang terbaik justru yang diberikan kepada orang lain. Ini Abdullah bin Umar bin Khattab. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, kemudian wa min manaqibihi, termasuk manakib. Sallu ala Nabi Muhammad. Mohon maaf, ada yang pernah dengar kata manakib? Ada pernah dengar kalimat manakib? Pernah ikutan acara manakib? Manakiban, manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani pernah? Kalimat manakib ternyata sudah dipakai semenjak zaman sahabat radhiyallahu ta'ala anhu. Min manaqibihi, termasuk manaqib, sejarah kemuliaan kehidupan dari Abdullah bin Umar bin Khattab. Beliau mengatakan, annal hajjaja khataba yawman fa akhkhara as-salah. Al-Hajjaj bin Yusuf saat itu menjadi pejabat di kota Madinah dan Mekah, Hijaz secara umum. Khutbah menyampaikan kalimat kepanjangan, terlalu panjang, fa'akharas salah, hingga sholatnya tercecer, terakhir, terlambat. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini hari apa? Hari ini hari apa? Hari ini hari Jumat. Hari Jumat, hari ini Jumat. Tadi Jumatan. Tadi Jumatan. Tadi Jumatan. Jumatan. Khutbahnya panjang atau pendek? Hah? Khutbah Jumat hari ini yang di masjid panjang atau pendek? Berapa menit? 10, 15, 20. Oke. Jangan panjang-panjang ya. Kalau khutbah Jumat itu tidak boleh panjang. Ini terjadi di masa Al-Hajjaj bin Yusuf. Khutbah kepanjangan. Maka kemudian Abdullah bin Umar bin Khattab, sahabat ini, menegurnya, inna syamsa la tantadhiruka, sesungguhnya matahari itu enggak diem dan menunggu engkau berpanjang-panjang khutbah. Maka Al-Hajjaj berkata, laqad samamtu an adriba alladhi fihi aynaka, kata-katamu itu memancing saya, rasanya ingin mengeksekusi lehermu itu. Faqal innaka safihun musallit, sesungguhnya engkau tuh pejabat yang tidak tahu diuntung dan diktator. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Di zaman dulu pun penguasa diktator itu ada. Semenjak zaman sahabat pun Abdullah bin Umar juga berhadapan dengan penguasa yang safih. Safih itu tidak
tahu balas budi. Safih, tidak tahu balas budi. Diberi kebaikan tapi tak tahu balas budi. Kemudian musallat artinya diktator. Kemudian fataghayyara min dzalik, maka Al-Hajjaj bin Yusuf menyimpan dendam dalam hatinya. Wa amara rajulan, maka Hajjaj bin Yusuf memerintahkan rajulan, seseorang, oknum, preman. Dia kan pejabat, punya harta, punya kekayaan, punya power. Nah, untuk menyelesaikan nasib Abdullah bin Umar bin Khattab yang gak harus mengotori tangannya, gampang, sewa aja preman, bayar aja oknum. Ini dilakukan oleh Hajjaj bin Yusuf. Fasamma tarfa rumhin, maka ia membuat rumh itu apa namanya, panah, panah atau tombak ya. Ujungnya mata panahnya diberikan diberikan racun. Fazahamahu fit tawaf, maka dengan sengaja berhimpit-himpitan, berdesak-desakan ketika tawaf mengelilingi Ka'bah. Jadi dengan sengaja ketika tawaf berdesak-desakan, tetapi ujung mata tombak atau mata panahnya sudah diberi racun, kemudian disayat-sayatkan, kira-kira gitu ya, ditekan-tekan pelan saja, nggak langsung dicocok gitu, enggak, hanya digesek-gesekkan saja di ujung kaki Abdullah bin Umar, hanya diberi luka-luka kecil saja tapi beracun. Ini main halus ini ya, ini pembunuhan tapi halus, ini terencana sekali dan bermain cantik untuk membunuh Abdullah bin Umar bin Khattab. Orang licik dari dulu sudah ada, kejahatan itu dari dulu sudah ada. Jadi yang seperti ini di depan publik kan tidak akan terungkap siapa pelakunya, itu nggak tahu. Aktor intelektualnya tidak akan tertangkap. Paling yang dikorbankan ya dikorbankan saja, tapi bukan dia pelakunya. Dia tidak punya kepentingan apapun. Dari dulu praktek-praktek seperti itu sudah ada. Yang kelihatan ditangkap, diadili, dimasukkan ke penjara itu hanya pelaksana aja, kerucu-kerucu saja. Tetapi aktor intelektualnya angel. Maka gara-gara ini Abdullah bin Umar jatuh sakit beberapa hari dan kemudian meninggal dunia. Sahabat Rasulullah yang alim faqih ternyata terbunuh. Umar ibn al-Khattab, khalifah yang kedua yang menjabat selama 10 tahun, juga meninggal dunia dengan keadaan terbunuh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, semenjak dahulu ternyata umat Islam harus pandai dan waspada, karena ada musuh-musuh, karena ada yang tidak suka, karena ada yang mereka merencanakan sesuatu dengan cara-cara yang amat sangat halus. Garapane halus, angel. Sallu ala Nabi Muhammad. Pun paragraf yang terakhir, hadis yang ketiga malam hari ini adalah penegasan, penguatan kembali tentang rukun Islam yang sudah disebutkan kemarin di hadis kedua. Pertanyaannya, kenapa Imam An-Nawawi menyebutkan kembali? Kenapa ada pengulangan? Bukan pengulangan, tapi penguatan dan penegasan. Kenapa dikuatkan dan ditegaskan? Ya, karena rukun Islam itu ibadah fisik dengan badan. Adapun rukun iman itu di dalam hati jiwa yang tidak terlihat. Hukum nahkumu bil zawahir. Hukum itu menghukum dengan yang zahir, yang kelihatan. Orang itu tampak sholat 5 waktu, ya berarti dia muslim, melaksanakan sholat, walaupun hati dan jiwanya memendam pengingkaran dan kekufuran.
Tapi secara zahir dia orang Islam yang melaksanakan sholat 5 waktu, walaupun dalam jiwanya memendam pengingkaran dan kekufuran. Kenapa? Nahkumu bil zawahir, kami menghukumi dengan yang zahir, yang kelihatan. Sebaliknya, saya orang yang sangat beriman kepada Allah dan Rasulnya. Lah, saya ini beriman, lebih beriman daripada orang-orang yang sholat jamaah di masjid itu. Loh, terus tidak sholat ke masjid, tidak jamaah, tidak sholat, ya tidak bisa. Saya sangat beriman loh, saya lebih beriman daripada orang-orang yang sholat itu. Loh, tidak bisa. Bukti iman itu sholat, karena hukum itu dengan yang zahir. Saya benar-benar beriman kepada Allah Ta'ala, jauh lebih beriman daripada mereka itu loh, yang ngerasani tapi pakai jilbab. Gitu ya. Saya ini benar-benar beriman kepada Allah Ta'ala daripada yang kofiah-kofiah itu tapi ngerasani tonggone. Nggak bisa. Hukum itu dengan yang zahir, hukum itu dengan yang terlihat. Maka kalau memang beriman kepada Allah, buktikan iman itu dengan ibadah yang terlihat dengan badan. Itu sebabnya hadis yang ketiga adalah penegasan dan penguatan tentang rukun Islam yang 5, yaitu syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. 5 ini ibadah dengan zahir sebagai bukti dari iman yang tidak terlihat dalam hati dan jiwa. Wallahu a'lam bis-shawab wal 'afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.